Daripada susah-susah begini aja. Oke, tulislah. Tulis cepat. Siapa ketuanya? Eko. Tidak, jadi kira-kira aku. Tidak usah bertanya aja, tidak usah bertanya lagi. Jadi menurut kelompok kami, kondisi geologis atau kesimpulan dari kelompok kami atau kesimpulan dari kelompok 1, 2, 3, kondisi geologis Indonesia adalah kelompok 1 misalnya. Kelompok kami atau kelompok kami dalam turun 1 adalah, jadi kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 1 adalah letak dengan kondisi beda-beda tipis lah. Jadi kondisi keadaannya, kalau letaknya menunjukkan juga keadaan dia, sama lah. Jadi letak dan kondisi itu sama. Jadi letak itu dia berada pada posisi apa? Kondisinya kondisi dari bagaimana gitu ya. Nah, di sini kan sudah jelas bentuk muka bumi Indonesia itu paling 3 aja. Cekung, rate, cembung. Gunung. Iya tuh, apa lagi? Lautan, darat. Ya begitu. Jadi Kak, pokoknya menurut pendapat kalian lah, Mas tidak pernah menyalahkan kalian. Pokoknya tulis saja. Karena kita belajar, tidak bisa kalau apa, jarang orang yang belajar langsung pandai. Burung pun, tahu burung? Pernah lihat? Ada yang pas menetes langsung terbang. Ya. Belum pernah kan? Belum. Kalau ada kalian lari lah, itu ada hantunya. Pas dia menetas, ikut-ikuti muncul kepala dia, langsung terbang. Nah, lari aja. Ya. Jadi tidak ada. Seperti juga belajar. Mungkin hari ini Pak As juga mengajar pakai begini, agak-agak kacau. Kenapa? Karena tidak tersetting dengan baik. Ya, bagaimana mau tersetting dengan baik? Barangnya diangkat-angkat. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya kalian sudah belajar. Oh begini membuka linknya. Oh begini menginap. Nanti Pak As kita akan jadi nanti kita akan, jadi punya handphone itu kita akan belajar. Pembelajarannya nanti kalian akan sorot itu. Itu soalnya ada di dinding. Seperti pakai barcode. Jadi pakai barcode. Kalau mau lihat soal tidak ada lagi di situ. Pakai barcode. Nanti Pak As ajarkan cara aplikasi barcode. Jadi kalau kita ada di barcode gambar segini begini kan? Nah, titik-titik banyak kan? Ini namanya barcode. Barcode. Dulu dipakai, sampai sekarang dipakai untuk jual-jualan saja. Sekarang tidak, anak sekolah bisa. Jadi soal Pak As sembunyikan di sini. Jadi kalau kalian tempel handphonenya di barcode-nya, keluar soal dia. Nah, itu ya. Nah, Pak As aja. Kemudian Pak As akan ajar kita belajar melalui Google Meet. Jadi Google Meet atau Zoom kita akan belajar. Karena alat kita sudah ada. Jadi bisa kita belajar bersama-sama. Ya. Kalau nanti suatu saat kalau bisa ada yang ini yang bergabung sama kawannya yang ini laptop kayak apa, handphone. Melalui pun boleh Google Meet boleh. Zoom juga melalui handphone boleh. Kita akan belajar semua. Jadi kita tidak akan bakal main-main lah. Oke, sudah kesimpulannya. Boleh cepat, baru kita keluar main lah.
Tulis cepat, naik di sini bacakan satu orang. Eko. Sudah. Ah. Kayak ini sudah, itu sudah. Belum. Ini Belum. tulis dulu bentuk muka bumi. Kita main apa tuh? Ah, tak boleh. Kalau lagi belajar tak boleh. Sudah, sudah. Sudah. Jadi kalau kita berkawan di kelas itu tidak usah kita mudah tersinggung, sudah biasa saja. Jadi belajar aja. Ini nanti siapa yang tahu suatu saat kalian ada yang sekolah tinggi-tinggi. Jadi kalian akan begini ya modelnya ya, cara mencari ini ya. Mungkin kalian sekarang tak pandai. Kalau kita melalui WA bisa berapa orang? Kalau kita melalui telekonferensi by telekonferensi by WA, maksudnya kita bicara sama rame-rame berapa orang paling bisa kalau WA? 4 ya? 10 bisa? Kalau WA bisa 10? Kan dia kira 4 aja, suka Pak As 4 aja. Lebih ya? Ya, karena Pak As itu jadul. Pak As sampai sekarang tidak jarang pakai ini, pakainya Zoom dengan Google Meet. Jadi, tapi melalui itu boleh. Sering Pak As di mobil. Ini kalau lagi sekolah, kuliah kan lagi ke sekolah. Jadi selama 3 bulan ini Pak As ya. Jadi kalau kesini itu pasti itu ada Zoom di mobil. Tapi Pak As tidak nampak muka. Ya. Waktunya 5 menit lagi. Selesai dan baca ke atas. Habis ini belajar kalian apa? DKM. DKM tidak lagi, Ibu Ista katakan. Main-main, Pak. Oh, nanti ada yang 10 ya. Jadi Pak As ini datangkan aja semua di sini, jangan ada yang bed. Pak As ke sana nanti. Pokoknya biar aja dulu Mas. Ini nanti aku sendiri. Oke, silakan kelompok 1 naik dulu bacakan. Apa hasil kita? Siapa lagi yang sudah selesai? Salah benar tak apa-apa. Itu sudah. Pak As bilang jangan sudah tengok dulu. Nanti. Jadi kalian semuanya boleh sambung ke sini ya? Bagus. Ada berapa handphone? 10 ada? 8. Coba kita tes 20 nanti bisa tak? 20 handphone dulu. Karena kekuatan dia ini adalah 32 handphone. Bisa. Sudah, anak-anak di sini bacakan. Di sini ya, kalian di sini. Di sini bacakan. Jadi hasil dari kelompok kami adalah ini baca. Ini bukan baca biar disorot kamera. Ini merupakan suatu wilayah yang berdasarkan keadaan dan pengetahuan maklumat bumi dan jalur pegunungan. Bagus. Indonesia terletak di antara perairan Pasifik, Asia dan Australia. Indonesia terletak di antara daerah dangkalan Suda, dangkalan Satu, dan laut bagian Asiatis. Ya, betul. Kondisi geologi Indonesia adalah kondisi Indonesia berdasarkan batuan yang ada
Ya. Kedua, kondisi bentuk muka bumi adalah bentuk muka bumi Indonesia dibedakan menjadi dataran rendah dan bukit, gunung, dan pegunungan. Semuanya dengar kawan kalian. Jangan risih. Oke, baca. Baca aja keras-keras tidak apa-apa. Semuanya dengar. Dari belajar kita. Indonesia berada di wilayah iklim tropis. Tiga, kondisi iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Dari sekarang Indonesia berada di daerah tropis suhu yang tinggi, dengan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Oke, betul. Oke, silakan duduk kembali. Beri dulu tepuk tangan lawannya. Dan habis kita terlambat. Oke, siapa yang mau antara kelompok 2 dan 3? Siapa yang mau dulu? Kelompok 3 dulu baca. Jadi caranya ini hasil dari kelompok kami kelompok 3 adalah kesimpulannya. Baca aja. Kesimpulan dari kelompok ini, Ya. kondisi geologis Indonesia adalah pertemuan tiga lempeng tektonik besar yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ya, betul. Kondisi bentuk muka bumi Indonesia adalah dataran rendah dan terjadi bukit, gunung, dan pegunungan. Betul. Kondisi iklim di Indonesia juga memiliki iklim tropis yang dipengaruhi untuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan. Oke, sudah. Oke, beri tepuk tangan dulu. Hampir sama jawabannya kayak ini. Bagus. Sekarang suka tak suka, silakan dikenik. Nah, salah sudah kan? Kan tidak ada lagi pilihan dia. Baca aja. Salah tak apa-apa. Tapi tidak ada salah, karena ini pendapat. Ingat ya. Ingat, pendapat itu, pasti yang itu. Suka nak bertengkar aja. Tak boleh. Sudah. Yang tidak bagus. Ini kalian dilihat loh ya. Pas mau upload ini kan malu bahas. Nah coba. Malu tak bahas ini. Kalian dilihat ini, kalian di video ini ke kanan. Coba. Nah, kalian pas bilang main-main. Jadi kalian pas mau juga kalau tidak bisa upload kalian. Padahal selama ini gimana kan? Iya, nampak ini jalan nih, itu jalan tuh. Coba, jalan, bukan main-main. Jalan kamera dia. Oke, cuma pas nanti videonya. Oke, Kesimpulan dari kondisi geologis Indonesia adalah Indonesia geologis memiliki banyak gunung api, rawa, lempeng, dan plat geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan keadaan batuan di permukaan bumi dan jalur pegunungan. Kondisi bentuk muka bumi Indonesia adalah permukaan muka bumi tidak rata disebabkan oleh bendungan dan eksogen menciptakan beragam efek dari tingkat ketinggian dan kedalaman. Kondisi iklim di Indonesia merupakan iklim berdampak sangat luas. Suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga menyebabkan sistem bumi yang berpengaruh berbagai aspek pada perubahan dalam alam dan kehidupan manusia. Oke, cukup. Nah, silakan tepuk tangan dulu yang terakhir. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, ya, dengar dulu semuanya tutup. Tidak usah kalian ini.
Jadi refleksinya hari ini kita sudah belajar setidak-tidaknya kalian sudah belajar juga sedikit tentang bagaimana mencari literatur ilmiah, kajian ilmiah, mencari link. Kita tadi pas mau tunjukkan kalian itu berhubungan melalui Zoom dengan Bapak Ibu dosen di sini. Cuma di sini tidak bisa buka-buka. Ya, jadi Bapak Ibu dosen cek kalian cek dia. Cuma sekarang karena Pak As ini kita signalnya jauh, jadi pas tidak bisa ngambil dari sini, kalau ngambil dari sini tidak kuat nanti mungkin. Jadi pas ngambil dari handphone, tapi di handphone Pak As ini akan lihat juga, ya. Jadi itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa kondisi geologis Indonesia itu sudah saya selalu bilang tadi adalah terdiri atas bebatuan dan segala macam struktur yang membentuk muka bumi. Nah, struktur muka bumi Indonesia itu ada yang berbentuk cekung, ya, berbentuk danau dan laut. Kemudian ada yang berbentuk daratan aja, ya, daratan aja. Ada yang berbentuk bergunung-gunung. Kenapa semua ini terjadi? Ini karena akibat adanya ya lempeng yang bertuburukan di bawah ya. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Nanti itu akan kita pelajari selanjutnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi juga begitu. Jadi kalau bentuk geologis ini adalah struktur pembuat muka bumi itu. Tapi kalau bentuknya yang tadi ada tiga model, yaitu bentuk laut, cekung, bentuk rata, dan bentuk gunung. Di Indonesia sebenarnya ada salju, namanya salju abadi. Di Indonesia itu, di mana? Siapa yang tahu salju abadi ada di mana? Di mana? Di hutan, bukan di hutan, di mana? Salju. Tahu salju? Tahu salju kan? Siapa yang tidak tahu salju? Siapa yang di rumah ada kulkas? Nah, salju itu seperti butiran-butiran yang halus-halus di kulkas. Itu salju itu. Nah, ada salju di Indonesia, tetapi letaknya di di mana? Di Jayapura. Di mana? Gunung Papua. Betul. Di puncak Gunung Jayawijaya. Jadi itu adalah puncaknya, di atas itu diselimuti oleh es abadi. Tidak bakalan, karena ingat ya, bukan semakin ke atas kita semakin panas. Salah. Semakin kita ke atas, semakin dingin. Ingat itu baik-baik. Semakin tinggi kita ke atas, semakin dingin dan semakin kurang oksigen untuk kita bernapas. Makanya itu pilot pesawat tempur, pilot-pilot yang terbang di atas 30.000 kaki, dia sekitar 3 km di atas permukaan laut, ya, 30 km di atas, bukan 30.000 kaki, satu kaki begini, ya 3 kilo lah ya, 3 kilo ke atas begini. Itu dia harus pakai masker, karena udara di atas itu kurang, dia bisa kehilangan oksigen, dia bisa pingsan. Jadi jangan bilang semakin ke atas semakin ini, tidak, semakin berbahaya. Semakin tinggi itu semakin berbahaya. Dan gesekan di atas itu, tahu bintang-bintang? Tahu meteor? Tahu. Itu kalau masuk atmosfer bumi, meteor itu kalian kalau tahu, ya, kalian kalau tahu masuk atmosfer bumi, itu pasti habis. Kenapa? Terbakar, betul, karena adanya pergesekan dengan udara. Jadi kalau dia tidak kena udara, tidak apa-apa meteor itu. Tapi kalau masuk ke permukaan bumi, makanya aman bumi kita ini. Kalau tidak ada udara, selesailah kita dibenjol. Iya, dan ada pernah jatuh di gurun Arizona, dan tidak salah namanya gurun Arizona. Batunya tak besar, sebesar begini saja. Besarnya sampai di bumi itu sebesar begini saja. Pokoknya sebesar ini lah, kalau begini. Tetapi dia bisa membuat kerusakan 15 km persegi. Masih kencang dia. Sekerikil saja begini. Kalau kena
Kalau kena ini, tembus sampai di bawah. Kalau meteor itu jatuh, tembus dan rusaknya mungkin hancur semuanya. Sebesar kerikil saja yang jatuh meteor itu. Ngeri. Jadi itulah fungsi. Jadi selama udara masih ada di bumi, kita akan kita akan aman-aman saja dari benda-benda mendalami. Kedua, kita akan aman-aman saja dari radiasi sinar matahari. Kenapa kita dilarang bakar ini? Sedikit ya, kita sebelum menutup. Kenapa kita dilarang bakar hutan? Karena itu merusak struktur oksigen O3 ya. O2 ozon. Ini bumi kita kan? Ini udara kita. Ini udara ini. Ini matahari. Nah, begitulah mataharinya kan. Nah, ini matahari menyinari. Kita di sini kan tinggal di bumi kan. Buminya anggaplah begini, tidak ini kali. Ya, bumi. Ini lihat nih. Sinar matahari ini terdiri atas sinar ultraviolet, terbagi atas sinar alfa, gamma, dan apa saja beta. Sinar ini kalau kena kulit tanpa dilindungi oleh udara, maka ini semuanya menjadi penyakit kanker. Ngeri tidak? Makanya itu orang-orang kaya, kalau dia pergi jalan-jalan keluar, dia pakai sunblock. Ya, sunscreen begitu ya, betul. Jadi sunblock sama dengan kita itu lotion. Sama dengan kita itu apa lagi? Hand body. Nah, gitu ah. Tapi dia pakai sunblock khusus siang hari. Dikena matahari pun tidak apa-apa dia. Karena itu penangkal radiasi bebas. Tetapi selama masih ada orang yang tidak suka membakar-bakar, tidak suka pabrik itu mengarah ke ramah lingkungan, maka lapisan ozon di sini tidak akan terbuka. Jadi lapisan udara murni itu ada di atas sekali. Jadi kalau orang mau tahu itu orang yang mau mati, di rumah sakit juga. Yang dicolok di hidung dia itu adalah ozon. Nih, lapisan udara murni. Harganya 1 tabung itu setinggi ini 500.000 dahulu. Udara pun dibeli 500.000. Sehat ya. Nah, jadi ini. Jadi makanya kenapa pemerintah melarang kita membakar. Karena membakar itu akan menimbulkan gas apa? C. Kalau napas kita gas CO2. Karbon monoksida, kalau kita CO2 ya. Kalau yang dibakar itu namanya karbon monoksida apa dioksida. Nah, semua yang keluar itu bisa kembali bersih menjadi oksigen kalau banyak hutan liar. Ingat, kenapa itu segar kalau tengah malam kita di bawah pohon? Itu ada dahan tinggi ya, segar. Karena di waktu malam pohon itu mengeluarkan oksigen, menarik CO2 dan apa lagi namanya, karbon monoksida dan karbon dioksida untuk dikeluarkan menjadi oksigen. Oke, itu sedikit ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah iklim. Nah, kalau iklim semua lah tahu. Kalau kita kalau musim angin kencang apa dia ada di tempat kita ini? Angin apa? Angin laut ya? Bukan angin barat ya? Angin apa? Angin barat kan? Kalau angin kencang kita di sini apa? Utara atau barat apa timur? Barat ya? Sudah masuk barat. Sekarang ini masuk barat atau masuk timur? Masa nggak tahu? Oh, belum ada angin kencang. Ada sekarang angin kencang nggak? Sudah ada angin kencang yang kesini. Yang pokoknya tiup-tiup itu ada. Tidak, belum ada kan? Berarti ini masih angin timur kali ya? Utara belum? Kalau utara banyak ipisan. Ya. Masa kalian tidak tanya bahwa itu namanya harus kalian tahu. Nama itu semua yang Pak Asmidan tadi itu adalah kearifan lokal.
Jadi orang tua kita itu dia tidak perlu tahu ini musim barat, musim timur, musim ini. Dari lihat saja barat ini bahaya ini kalau kita turun ke laut, bisa mati kita. Kena gelombang besar. Oh ini sudah masuk utara, tinggi air tapi tidak terlalu kencang angin musim. Banyak nitis datang di hal-hal sama angin. Menepi. Kan begitu. Ya, jadi artinya bahwa untuk apa kita belajar semua ini supaya kalian mengerti. Ya. Kalian mengerti, kalian tahu seperti inilah kondisi alam kita. Jadi Pak cukupkan sampai di sini. Pak As biarkan dulu ini di sini. Kalian yang mau main-main silakan. Kalian main ini kalau tidak ada jam. Tapi kalau ada jam, kalau ada latihan, kalian latihannya. Semua barang jangan diganggu ya. Kalian harus jaga. Kalian harus jaga. Tapi ini pas tetapi pakai main saja. Sebelumnya itu kalian kumpul dulu, kemudian kumpul dulu. Di sini ada dalam kita ini. Semuanya. Semua dia. Mau kerja pribadi dengan kerja ini boleh. Semua. Lah. Pandai. Kerja pribadi kerja ini semua di sini. Kok dia apa belum? Oke, jangan lari ya, jangan dia lupa pusing. Oh tidak. Oke, silakan kalian siapkan dulu kita ini kelasnya selesai. Oke, semua masuk ke klaim. Siapkan dulu. Ya. Baca beresalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi yang mau lanjutkan, Pas nak diam dulu kalau ada kue, kan kalau Pas kan waktu kalau ada kue Pas bawa ke sini. Kalau tidak ada sabar ya, tidak bisa aja. Iya, Pak. Oke, silakan. Ini Pak sudah matikan, silakan kalian main boleh. Tapi biar aja handphone itu di sini ya. Kalian jaga barang aja main lah.